Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG-nya hijau sedikit 5.695. Kalau dilihat ini memang banyak saham yang hijau ya. Yang paling besar apa nih? BBRM, Padi, Ratu, Yellow. Terus ada merah, Argas merah. Asingnya masih tetap jualan. Hari ini 538 miliar. Ini sepertinya memang kita harus lupakan ya. Oke, lupakan sejenak asing. Jadi kita akan bahas satu saham yang sudah rilis laporan keuangan, yaitu Hexa. Dari sisi kas ini ada 14,8 juta dolar. Ini full year ya laporan keuangannya. Jadi posisi tanggal 31 Maret 2026. Jadi full year-nya mereka memang seperti ini. Kasnya tidak jauh beda dibandingkan dengan tahun lalu ya, 14 juta dolar dan 17,8 juta dolar. Total aset lancarnya ada penurunan sedikit, lumayan sih, lumayan turunnya. 40-an juta dolar, kemudian total aset ada penurunan juga sekitar 40-an juta dolar. Liabilitasnya bagus karena utang jangka pendeknya berkurang drastis dari 165 ke 93 sehingga total liabilitasnya turun. Lanjut ke penjualan. Di penjualan 2026 ini turun ya. Dari 522 ke 515 sebenarnya turunnya nggak signifikan. Cuma karena beban pokok penghasilannya naik dari 412 ke 425. Laba brutonya turunnya lumayan signifikan ya. Hampir berapa nih? 20%-an ya. Terus beban penjualan kira-kira sama. Beban umum administrasi kira-kira juga sama dengan tahun lalu. Laba usahanya turun hampir separuh. Kemudian ada beban-beban yang lain sehingga laba sebelum pajak penghasilannya turun separuh. Terus laba tahun berjalannya turun separuh ya, 31 ke 15 juta dolar. Sehingga laba per sahamnya juga turun, ini hampir separuh ya, 0,037 ke 0,019. Kalau dilihat di Stockbit ini kuartal 4-nya minus. Ini sebelum-sebelumnya memang nggak pernah minus, kali ini minus. Saya sendiri belum ketemu ini laporan keuangan kuartalannya karena nggak tahu, di sini rilisnya hanya laporan tahunan, jadi kuartalannya nggak muncul. Nggak tahu isinya dalamnya seperti apa untuk ini. Di financialnya Stockbit ini juga belum muncul. Jadi nanti kita tunggu saja. Cuma yang kita bisa estimasi adalah EPS-nya. EPS-nya kemarin kan 586. Terus dari situ kita bisa hitung harga wajarnya. Kalau sebelumnya kita estimasi di 483. Dan sekarang posisi EPS-nya jadi 313. Ini kecil ya. Kemarin 483, potensi estimasi bisa 8,3%. Kalau 313 bisa jadi cuma 5,4% kalau payout rasionya 74%. Sedangkan kalau dilihat secara historis dia itu 73, 69, 80, 85. Pernah 282% itu di 2020 dividennya ya, 1100. Ini mungkin karena 2019-nya juga untungnya lumayan. Jadi dia baginya mungkin gede. Kita estimasi aja lah 85% misalnya kalau nggak 73. Nah, kalau 73 atau 74 kira-kira di 5,4. Kalau misalnya 85 kira-kira di 6,2. Kalau 100% berapa, Bang? 100% kira-kira di 7,3. Jadi itu estimasinya untuk Hexa. Kapan itu dibagikan? Kemungkinannya Oktober 2026. Nah, dengan kondisi seperti ini harga wajarnya di berapa? Di 3.478. Makanya hari ini harganya bisa kayak jarum begini ya. Seret, turun sampai 4.000, habis itu naik lagi di 4.290. Volumenya gede banget, asingnya masuk, mungkin lokalnya keluar ya. Biasanya 1 miliaran, hari ini 2,9 miliar. Jadi pada panik ya kalau ngelihat kondisi yang ada di Hexa. Karena minus, biasanya nggak pernah minus, hari ini minus ya. Minusnya kenapa? Saya belum tahu karena kuartalannya nggak dirilis. Kira-kira begitu. Kita lanjut jawab pertanyaan, Bang. Dengan banyaknya berita warawiri negara kita, menurut Abang apakah kita masih bisa trust ke saham Indo? Masih. Atau waktu diversifikasi ke saham US? Saya sih masih Indonesia. Di saham US saya nggak ada, sama sekali nggak ada. Terus gimana ya? Di US itu saya nggak bisa mengkonfirmasi atau tidak ada follow institusi tertentu yang bisa mengkonfirmasi syariahnya atau enggak.
Ada ETF sih, kemarin dikasih tahu ETF halal ya. Tapi saya belum ketemu aja. Maksudnya ketemu tuh belum confirm gitu loh. Ya kira-kira begitu. Jadi saya masih di Indonesia ya. Masih banyak saham-saham yang hasilnya bagus, yang prospeknya juga nggak jelek, masih banyak. Bang, kalau saham luar negeri bagaimana? Misal saham US, bagaimana screeningnya terkait syariah atau tidaknya? Nah ini saya belum punya, belum tahu. Jadi nggak paham ya. Ya udah, saya fokus di saham Indonesia saja. Bang Kurniawan ya. Bang, bahas Hexa dalam 10 tahun baru kali ini laporan keuangannya negatif. Oh ya, ya memang. Udah ya, tadi udah dibahas dan harga wajarnya sudah ketemu juga 3.400-an itu kalau 100%, kalau 85% di 2.900-an, kalau 74% di 2.500-an. Jadi antara 2.500 sampai 3.400 harga wajar per sekarang. Ini memang kalau Hexa itu secara bisnis berat mereka. Mereka itu kan banyak bisnisnya Hitachi itu di alat berat yang berhubungan dengan kehutanan. Nah, sedangkan kehutanan sendiri sekarang itu banyak bermainnya adalah ekskavator dari China. Kemarin aja Haji Isyam pas waktu buka lahan banyak, dia mendatangkannya kan dari China. Dan sudah kayak gitu kok. Semua orang kalau lawannya Cina itu udah pasti kalah. Karena selain pengusaha lawan pengusaha, kita juga dilawan sama negara. Jadi pengusaha-pengusaha Cina itu kalau ekspor, ada hal-hal tertentu dia dapat tax rebate. Tax rebate itu semacam pengembalian pajak, tapi pengembalian pajak itu kadang-kadang nggak masuk akal, sehingga dia bisa menekan harga ekspornya ke kita itu jadi sangat murah, kayak semacam dumping tapi dalam periode tertentu. Nanti kalau sudah terkuasai pasarnya, sudah tercengkram pasarnya, baru bisa naik pelan-pelan. Dan lumayan berhasil kan ya di smartphone ya. Dulu smartphone itu kan selalu iPhone, Samsung kayak gitu-gitu. China nggak banyak. Sekarang wow banyak sekali di Indonesia. Dan kondisi sekarang akhirnya smartphone mereka pun juga tidak murah. Anda beli Xiaomi, ada aja yang beli Xiaomi 15 juta, 20 juta, ada kan harganya yang segitu-segitu ada. Kalau dulu kan nggak ada, semua murah-murah. Ya mungkin mobil, ekskavator, dan lain-lain juga seperti itu. Asing jualan bahkan di saham-saham yang dianggap bagus dan kuat fundamentalnya. Tapi di Demas asing masih hold 25% yaitu Sojit Corporation. Jadi tidak semua berlaku net sell. Semoga bermanfaat. Sojit itu bukan fund manager ya bang ya. Sojit itu corporation bang. Jadi ini tipsnya ya. Ini Demas ya. Harga 135 sekarang. Di sumber arus mulia ini dia punya 57%. Nah, ini statusnya adalah corporation. Sojit Corp ini 25%. Statusnya apa? Corporation. Jadi kalau corporation itu tidak trading langsung di market, dia ya pasif aja, dia sebagai apa ya namanya ya? Rata-rata ya gitu aja gitu. Nah, beda dengan kayak Taspen, Northbank, Dimensional Fund, Field Investment, ini bisa trade mereka. Bisa keluar masuk. Makanya di sini type investornya pension fund, sovereign wealth fund, investment advisor kayak gitu. Jadi ini kurang relevan ya yang Bang ya. Awal Juni saya baca-baca artikel Mas, walaupun hanya kayak mologi, tapi sedikit menjawab unek-unek saya. Jadi di luar sana ada big fund dan institusi besar yang nge-short ETF EIDO. Yang secara tidak langsung jika EIDO merah, saham-saham yang masuk di MSCI juga merah, men-trigger saham lainnya ikut merah. Juga nggak sih? Oh ya. Dari kasus pengurangan bobot MSCI, freeze digantung IHSG sampai masalah bahasa yang dirujak MSCI, yang seakan-akan investor MSCI nggak punya ChatGPT menerjemahkan tulisan. Kemungkinan hanya untuk memuluskan short EIDO. Untuk sistem kerjanya saya juga nggak paham. Kenapa saya merasa Indo bakal ke frontier setahun 2 tahun lagi sambil nunggu transaksi di Vietnam rame atau liquid untuk menggantikan Indo di EM asing selesai jualan Big Bang. Bila dilihat dari rumor Korea yang akan naik ke developer market, Vietnam naik ke EM, dan berkaca dari kondisi negeri ini yang makin down baik real economy
kita, bukan data BPS, kebijakan maupun hukumnya. Kembali lagi ini hanya kayak homologi. Gimana menurut Mas Sarif? Ini Kak Nabila ini kalau komen panjang memang. Dan komennya bagus-bagus ya. Saya senang komennya bagus. Nah, EIDO itu ETF yang dibikin sama BlackRock. Nah, cuma jadi dia bikin ETF, ETF-nya itu meniru atau istilahnya kayak apa ya? Kayak yang isinya itu indeks untuk saham-saham yang ada di MSCI. Sahamnya apa aja ya? Berarti BBCA, Aman, kemudian BBRI, semua yang ada di MSCI ya. Nah ini, jadi apa aja yang ada di MSCI? BCA, BRI, Bank Mandiri, Telkom, Astra, BNI, Aman, Barito Pacific, Goto, United Tractors. Ini per Mei 2026 ya, 29 Mei. Nggak tahu nanti Juni seperti apa, fact-sheetnya update lagi apa enggak. Ya mestinya update. Nah kalau dilihat performa Indonesia tuh kayak gini, ini jelek banget sebenarnya. Lihat ya, ini all country ya, all country world, I-nya apa ya, lupa saya. All country world investment kalau nggak salah. Yang lain itu dari 100 naik ke 420, berarti 4 kali lipat kan investasinya. Seolah-olah nih indeksnya bicara begitu, jadi 4 kali lipat dia punya. Kemudian emerging market ya, MSCI emerging market itu 200% sampai Mei 2026. Artinya kalau dia punya 100 di Mei 2011 ya tuk sideways, kemudian naik nih 215%. Jadi 2 kali lipat. Lah Indonesia dia punya dari 2011 sampai Mei, hasilnya berapa? 63%. Rugi Pak dia. Rugi 40%. Sudah nunggu berapa tahun ini dari 2011? 15 tahun. Nah, nunggu kayak gini ini pas ya, kalau misalnya ngikutin aja MSCI emerging market kayak kemarin-kemarin gitu loh. Ngikutin aja, pas kuningnya ini ngikutin biru gitu loh, kuningnya ngikutin biru. Pas waktu di sini ini kan konglo semua ini. 2023, 2024, 25. Sorry, 25 nih, 25. Kan ini Februari 25 nih, sudah mulai kan? Dia kena nih, kemungkinan ini digoto sama apa ya yang terakhir ya? Yang dibanting itu. Lupa saya. Soalnya kalau nggak ngikutin kayak gini jadi lupa kan. Kemudian naik bla 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 bla, kena banting lagi kemarin deh, Mei. Jadi awal-awal tahun nih kena banting. Jadinya apa? Total net adalah 63%. Nah, kalau ngelihat performa kayak gini, siapapun mau pasti pengen ngeriset. Udah bosen saya. Ngapain di emerging market yang lain saya 200%, di all world aja 400%. Mempertahankan kayak gini dengan bobot yang ada, ya pikir-pikirlah gitu. Bisa jadi begitu. Pikirannya bisa jadi begitu. Makanya kemarin pada waktu kita rilis masih ada di hold, masih belum percaya. Gimana mau percaya? Dia seolah-olah kan pengen percaya nih pada waktu di sini, tapi faktanya susah untuk percaya dengan kondisi saham yang ada di Indonesia karena dia punya reputasi yang baik kalau ngelihat kayak gini. Jadi MSCI pun pasti ya menjaga namanya dia gitu. Dan MSCI kan berhubungan atau afiliasinya dengan BlackRock. Kalau FTSE kan sama FTSE itu sama siapa satunya lagi? Vanguard ya. Ya benar. ETF EIDO itu adalah tiruan dari indeksnya MSCI di Indonesia. Nah ini EIDO. Turun nggak? Turun. Ini memang turun nih dari 2026 Januari. Drop terus. Ini kayak IHSG juga. Pergerakannya juga kayak IHSG ya, karena indeksnya ada di situ ya, mungkin ya saham-saham yang ya itu yang tadi disebutin yang di sini. Jadi kebetulan mereka juga pas turun. Nah, cara kerjanya seperti apa? Ya setahu saya ini kan dibuat oleh BlackRock, ditaruh di market US. Orang-orang US daripada buka rekening di Indonesia, mending lihat ini, apalagi yang buka BlackRock. Jadi kalau mereka itu beli indeks ini, beli nih, duitnya masuk ke BlackRock. Dari BlackRock akan dibelikan saham-saham yang ada di Indonesia. Apa sahamnya? Yang ada di indeks ini, BCA, BRI, Mandiri, sehingga mereka HK. Dari HK itu misalnya masuk 100 juta dolar. 100 juta dolar masuk ETF-nya dia. Jadi AUM-nya itu ya. AUM itu Asset Under Management ya. Asset
Nah gini, aset under management. Jadi aset yang dikelola. Ketika bertambah di ETF itu bertambah nih, bertambah nih aset saya karena kan duitnya masuk. Karena dipakai untuk beli ETF tadi. Nah, duit yang masuk tadi sama dia dibelikan saham-saham yang ada di Indonesia. Setelah dibelikan saham-saham yang Indonesia, sahamnya naik. Nah, siapa namanya? ETF-nya juga ikutan naik. Tapi yang membeli itu hanya BlackRock. MSCI kan terafiliasi. Dia itu institusi. BlackRock beda lagi. BlackRock berdiri sendiri, dia punya ininya. Nah, setahu saya begitu. Jadi ya memang ada hubungannya antara itu dengan sebagian aset under manajemennya di BlackRock. Nah, tapi yang pakai indeksnya MSCI itu bukan hanya BlackRock. Yang lain-lain pun juga bisa pakai yang terafiliasi ya dengan MSCI gitu. Nah, kalau Indonesia ke Frontier menurut saya enggak. Maksudnya terlalu dangkal itu si MSCI kalau ngomong kalau mau Indonesia ke Frontier karena dia butuh Indonesia itu unik sekali. Bahkan ya, kalau dia pegang ini BBCA. Ya oke lah, BBCA dia lagi buang-buang sekarang. Pegang BBRI, Bank Mandiri, bla 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 segala macam nih. Yang dividennya bagus-bagus saja. Ini net ya, kalau ngomong net return udah dari 2011 sampai 2026. Kalau kita lihat dividennya bagus. Nih, dividen yield MSCI Indonesia gede, emerging market cuma 1%, all world cuma 1,6%, kita itu 6,95. Cuma performa 5 tahun 10 tahunnya masih minus. Tapi sejak 2000 itu 9%. Ya perhatiin di sini. Emerging market sejak tahun 2000 9% juga. Ya ini kalau saya baca ya. Nggak tahu saya bener nggak bacanya. Ya, artinya apa? Mereka sejak tahun 2000 itu naik turun begini. Naik turun gitu. Nah ini sekarang posisinya lagi naik. Karena ini triggernya naik. Tapi sebelum trigger ini pernah turun berarti. Nah sedangkan Indonesia juga sama. Ini sekarang lagi turun-turunnya. Tapi sejak tahun 2000 ya 9%an juga. Tapi kita menang di dividen yield. PE-nya aja Indonesia itu di 11, paling murah. PE forward-nya aja 9. Paling murah. Kenapa dia itu performanya jadi buruk jelek begini? Ya kemarin tuh masuk di saham-saham yang dieret-eret itu loh. Jadi rusak. Performanya dia drop jauh banget itu ya ini 2024, 2025. Sedangkan di emerging market bisa 33, bisa 7. Kalau yang lain-lain yang sebelum-sebelumnya ya mirip-mirip lah. 2017 nih mirip-mirip. 2018 sama-sama minus tapi ini cuma minus 9. 2019 ya sama-sama plus. 2020 ini minus sendiri, oke. 2021 yang lainnya minus nih emerging, kita plus. 2022 emergingnya minus 20, kita plus. Baru di 2024-2025 dia minus-minus sendiri. Sehingga kemarin dia kasih warning. Wah saya dikerjain nih kalau kayak gini nih gitu kan. Gimana sih bursa, kamu kok nggak ngasih data? Saya dikerjain nih sama yang punya gawe. Kondisinya kayak gini saya dipakai untuk exit liquidity, nggak mau saya. Gitu kan, dia mau keluar kan. Mau dari kalau enggak ya saya Frontier nih. Udah oke. Ya udah saya tiru aja. Gimana bursa Hong Kong kayak gini, kamu kan suka senang tuh di ini, kayak udah senang seperti di Hong Kong, udah kasih unjuk semua kan. Nah sekarang harusnya udah bagus kalau HSC-nya itu konsisten ya. Kemarin besok nih saham-saham IPO pada HSC langsung bisa diumumin ya, dia pasti ngelihat oh iya ini HSC diumumin konsisten nih bursa. Nah besok lagi apalagi ini HSC nih diumumin. Kalau udah diumumin HSC, MSCI udah nggak masuk. Saya nggak mau masuk kriteria HSC. Kemarin ada HSC 2 langsung di kick. Nggak mau dia. Jadi supaya aman. Supaya ketika milih sahamnya hanya saham-saham yang memang benar-benar saham yang performanya asli, real. Seperti apa ya? Seperti yang ini yang sekarang dipertahankan. Tapi mungkin ada beberapa kepentingan nih. Kenapa Goto belum keluar. Kayak gitu-gitu ya. Mungkin ada kepentingan. Saya nggak tahu. Itu aja.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.